Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini kita bakal praktikum pengujian salmonella pada bahan pangan. Nah, jadi pada praktikum mikrobiologi pangan ini kita bakal uji salmonella pada bahan pangan. Oke, di sini kita sudah menyiapkan alat-alat yang mau dipakai untuk praktikum ini. Nah, setelah alat-alatnya siap, ini kami sudah menimbang sampel ikan sebanyak 1 gram dan kami larutkan dengan Aquades. Kemudian kami aduk hingga larutan dengan sampelnya tadi menjadi homogen. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu salmonella itu apa, jadi salmonella itu adalah bakteri gram negatif, bentuknya itu basil, terus dia tidak membentuk spora, terus sebagian besar memiliki flagella sehingga dapat bergerak. Kemudian bakteri ini merupakan penyebab utama penyakit salmonellosis yang ditandai dengan diare, demam, mual, muntah, dan juga nyeri perut. Jadi bakteri ini merupakan bakteri patogen. Nah, setelah homogenkan sampel, kita langsung ke lab mikro untuk buat larutan pengenceran. Jadi larutan pengenceran itu berisi 9 ml larutan NaCl 0,9%. Nah, jadi pada praktikum ini kami menggunakan media SSA. Nah, jadi apa itu media SSA? Media SSA itu media yang selektif dan diferensial yang digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri salmonella dan shigella, terutama dari sampel makanan, air, dan juga fases. Jadi kita pakai media ini supaya kita bisa membedakan mana bakteri yang menghasilkan H2S dan yang tidak menghasilkan. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi media selektif itu ada beberapa macam yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi salmonella, yaitu media SSA, kemudian XLD, dan juga BSA. Nah, sampailah kita pada tahap pengenceran ini, teman saya Mutia mengambil sampel dari pengenceran 4 dan juga pengenceran 6. Setelah sampelnya tadi dimasukkan atau disuspensikan ke dalam tabung reaksi, kemudian ini dihomogenkan menggunakan vortex hingga homogen. Nah, pasti teman-teman semua bertanya-tanya kenapa kita harus praktikum salmonella ini. Jadi praktikum ini dilakukan supaya kita bisa menjamin bahwa produk pangan itu memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Selain itu, dengan praktikum ini kita dapat membantu mencegah wabah penyakit yang ditularkan melalui makanan. Nah, setelah larutan pengenceran 4 tadi dihomogenkan menggunakan vortex, ini kemudian teman saya mengambil pengenceran 6 untuk dihomogenkan, dimasukkan sampel kemudian dihomogenkan kembali. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ada beberapa jenis media berdasarkan fungsinya, yaitu media umum atau biasa itu Na. Nah, itu media untuk digunakan untuk berbagai jenis bakteri tanpa perlakuan khusus. Kemudian ada juga media diperkaya. Media ini mengandung nutrisi tambahan untuk bakteri yang membutuhkan zat khusus, misalnya blood agar. Kemudian ada media selektif seperti media yang kita pakai dalam video ini, yaitu media yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri tertentu dan mendukung pertumbuhan bakteri target, seperti yang kita targetkan yaitu bakteri salmonella. Kemudian ada media diferensial, yaitu media yang digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan sifat biokimia tertentu, misalnya Moch-Konkei agar. Nah, setelah pengenceran 6 dan pengenceran 4 tadi disuspensikan ke dalam media SSA, ini teman saya membentuk angka 8 supaya dia merata dan menghindari terbentuknya gumpalan. Setelah itu langkah terakhirnya kami membuat label pada cawan Petri dengan nama kelompok kami, yaitu kelompok 1 SIF 1. Dan langkah terakhir yaitu kami memasukkan media tersebut ke dalam inkubasi selama 24 jam hingga 48 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah itu saat sudah 48 jam berada di dalam inkubasi, kami datang untuk mengecek cawan Petri punya kelompok kami dan ini hasilnya. Nah, cawan tersebut berisi dari pengenceran 10 pangkat 4.
Kenapa pada 10 pangkat 4 ini lebih banyak salmonellanya dibandingkan 10 pangkat 6? Karena proses pengenceran bertingkat secara eksponensial itu menurunkan kerapatan atau populasi mikroba di dalam setiap mililiter larutan sampel. Akibatnya jumlah mikroba tersebut berada di bawah batas deteksi metode analisis atau tidak ada pertumbuhan seperti pengenceran pangkat 6 ini. Oke deh, video kali ini sampai di situ saja. Terima kasih kakak-kakak asisten atas bimbingannya. Terima kasih juga kelompok 1 atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Selamat malam.